tidak bisa hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tundukkan hati sejenak, memandang dia, menghadapkan hati kepada dia dengan penuh ketakziman, dengan penuh harapan bahwa hanya dengan berkahnya hidup ini menjadi bermakna. Kita tidak hanya sekedar mencari kenyamanan hidup, tapi ingin mencari makna. Karena nyaman tapi tidak bermakna juga bosan tuh artinya. Karena si jiwa itu perlu pengetahuan ilahiyah. Itu yang menyebabkan banyak orang tenggelam kepada sesuatu hal yang bersifat pleasure gitu, tapi nggak happy gitu. Kayaknya punya semua gitu, kayaknya semua lapang, tapi kok ada yang kosong gitu. Nah, agama itu menawarkan suatu jalan remedy, sebuah good news gitu ya, sebuah kabar baik bahwa hidup ini nggak cuma hal yang secara fisik nyata aja gitu loh. Dan semoga ini pertemuan terakhir nih ya untuk gelombang ini, gelombang ke-10 sudah ini pertemuan ke-24. Jadi desainnya memang begitu. Kita desain sekitar 6 bulan. Itu mirip-mirip dengan 6 hari lah penciptaan atau 6 masa gitu ya. Jadi kita kasih waktu span 6 bulan. Di situ kita coba mengeksplorasi berbagai ayat Al-Quran, berbagai ayat kehidupan, berbagai kitab diri, semua gejolak yang terjadi di dalam diri. Kemudian kita kasih jeda. Seperti halnya setelah 6 masa penciptaan, di hari ke-7 tidak ada apa-apa gitu. Itu yang membuat ekspresi ada agama tertentu, kemudian di hari ke-7 sabat gitu ya, misalkan sabat itu ya diam gitu, tidak melakukan. Sampai orang Yahudi tuh kemarin tuh cerita tuh ya, si Dela tetangganya yang nenek-nenek orang Yahudi, sampai di hari ke-7 saking diamnya tuh sampai tidak menggunakan apa-apa yang berbau dunia. Tetangganya dia tuh ya yang nenek-nenek orang Yahudi sampai nggak pakai lift gitu ya, karena lift itu dianggap sebagai teknologi dunia gitu, nggak nonton TV, nggak nyalain gadget apalagi gitu. Nah, hal seperti itu. Jadi kita memasuki fase hari terakhir ya, hari terakhir dalam tanda kutip. Minggu depan kita bikin jeda 2 minggu, sekitar 2 minggu. Mohon kasih refleksi ya, dalam hidup itu selalu perlu ada jeda. Dalam sholat pun jeda itu perlu gitu. Jadi antara kita membaca Al-Fatihah dari satu ayat ke ayat lain, jeda itu kemudian Allah berbicara di situ gitu. Kita dengarkan apa perkembangannya. Maka di pertemuan ini saya pengen dapat feedback juga dari teman-teman, apa yang sudah dirasakan selama 6 bulan kemarin. Ya, pasang surutnya. Ya, mungkin ya ada yang banyak hal terjadi dalam 6 bulan ya. Ada yang ikut terus selama 5 tahun. Nanti gimana coba? I need your feedback gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat, hidup kita itu terlampau singkat gitu. It's very short. Kalau kita lihat kurvanya, itu ada peneliti yang bilang dia membagi antara penggal usia 20, jadi tiap dekade 20, 30, 40, 50, dan 60. Jadi dia meneliti tentang kebahagiaan katanya. Jadi kebahagiaan itu kurvanya kayak kurva U gitu, kayak huruf U. Di 20 itu peak, 30 turun, 40 paling bawah. Jadi ini kita usia-usia 40 atau mendekati 40 yang paling repot, rempong, banyak gejolak. Ya, itu berdasarkan penelitian begitu. Tapi ada tapinya nih. Kenapa kemudian dikatakan life begins at 40? Bener nggak? Orang-orang tuh bertemu diri harus di usia 40 tahun. Nabi-nabi itu ya, misbahnya menyala. Kenapa? Karena biasanya Allah itu menarik seorang hamba di titik terlemahnya. There's a reason. Jadi kalau secara penelitian psikologi itu 40 tuh orang paling rempong. Wah, ngurus anak, karir, semua itu di peak-nya itu di 40, maka
level of happiness menurun karena dia cenderung hanya untuk survival. 20 itu paling gila-gilanya orang party atau apa. You do stupid things gitu ya, you experiment with your life itu di usia 20. 30 udah agak menurun. 40 tuh itu yang paling bawah. Nanti dekat 50 naik lagi tuh. Jadi ibu-ibu yang udah 50 terus 60 udah peak lagi. Sesuai dengan hadis Rasulullah, masa panen umatku itu di usia 60-70 tahunan katanya gitu. Jadi semua kerja keras kita diraih di usia 60-70. Anak-anak udah gede, udah punya cucu. Nah, itu lebih nyantai. Udahlah persiapan untuk akhirat aja gitu. So because life is too short, ya kehidupan cuma begitu aja. Kalau kita lihat tangganya di sini ya, gambar skema sekilas, lahir, bertumbuh, sekolah, kuliah, sibuk mencari pasangan, menikah, punya anak, karir, and then tua dan meninggal gitu. But is life cuma begini aja gitu? Kalau kita hanya menjalani kehidupan secara ragawi hanya untuk cukup makan, untuk 7 generasi mungkin ya, makanan ada, terus sarang ada, maksudnya rumah ada, itu tidak bedanya dengan kalau Al-Quran menyindir adalah kal'an'am katanya gitu dalam Al-Quran, seperti binatang ternak. Nggak ada bedanya sebenarnya. In essence, keluar merumput, itu kita yang sedang bekerja, tapi manusia kan beda, merumputnya ya pakai jas mungkin ya, ada kantornya, mau online pakai kayak gini. Tapi esensinya adalah buat perut gitu, merumput. Kemudian berkembang biak gitu ya. Ya cari mating lah itu. Binatang juga heboh tuh mau mating, cari sampai cakar-cakaran gitu ya. Beradu tuh si jantan misalkan. Ya sama, manusia juga begitu, sampai mating tuh sampai cakar-cakaran, bisa lebih parah dari binatang malah. But that's life. Tapi what then gitu. Nah, ini pandemi ini mengingatkan kita, jadi di fast forward tentang kematian itu dekat gitu. And then apa yang kita sudah siapkan untuk kehidupan yang akan disongsong setelah kita memasuki alam barzakh dan berikutnya. It's a great reminder for all of us, sampai harus dikarantina bertahun-tahun dalam tanda kutip, bahwa orang tuh semua didisrupt, kehidupan dari segi ekonomi, pendidikan, semuanya diputar gitu sama Allah Ta'ala. Tanda bahwa ada yang ngatur ini semua. Semua bukan out of control nih sahabat-sahabat. Tauhid kita membawa ini bukan ini udah Allah rencanakan. Bahwa di tahun ini akan ada sebuah pergerakan yang luar biasa dari sebuah kesadaran yang muncul dari kontraksi zaman ini. Nah, jadi sebelum kita sharing session ya, ininya adalah ayat Al-Quran hari ini adalah ayat yang mungkin sering kita baca sehari-hari, surat Al-Asr. Kita baca lagi ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr gitu. Jadi demi masa. Oke, demi masa. Oke, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Udah hafal 3 ayat. Demi masa, oke, saya sini udah tahu terjemahannya sejak SD tapi ya. Tapi beberapa bulan yang lalu saya dapat pendalaman lebih dari ayat ini dari guru saya yang mengajarkan makna kata lain dari Al-Asr. Dari tata bahasa Arab, itu artinya memeras. Jadi waktu itu dibentangkan sedemikian rupa, karena kalau Allah mau, ya cycle ini kenapa harus dibikin masa kecil dulu, kenapa nggak lahir langsung blek gitu kayak Terminator atau apa gitu ya. Tapi ini dibentang sedemikian rupa untuk nanti diperas lagi. Jadi demi masa ini, masa kehidupan, kita harus memeras sesuatu, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk diperas keluar sarinya dan dibagikan kepada manusia sekitar. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Karena innal insana lafi khusr, yang tidak melakukan proses itu merugi, kecuali ilal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus sholihat,
yang beramal soleh, wattawassaw bil haq, wattawassaw bis sabr. Nah, fokus kita hari ini adalah tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Sering dengar ya ini ya, berwasiat tentang kebenaran. Apa sih maksudnya? Oh, mungkin saling ini mengingatkan, tapi it's not as simple as that. Wattawassaw bil haq adalah mempertukarkan al-haq. Wattawassaw bil haq. Artinya, kalau kita tidak punya al-haq, tidak punya komoditi untuk dipertukarkan. Kita sudah belajar bahwa di akhirat nanti, di mizan, di yaumil mizan, neraca yang akan ditimbang adalah sudah sejauh mana kadar al-haq yang kita terima selama hidup. Apa itu al-haq? Ya, itu adalah kebenaran Allah yang kita saksikan. Contoh, seseorang sakit, sudah divonis dokter bakal meninggal nih, the end. Tapi dia terus berdoa, sampai kemudian Allah cabut penyakitnya dengan ajaib, dokter pun sampai geleng-geleng, dan dia bisa bersaksi bahwa Allah yang maha menyembuhkan. Bahwa dia ikhtiar menjalani semua proses kemoterapi dan lain sebagainya, iya, sebagai bentuk ikhtiar. Tapi dia bersaksi bahwa ini ada tangan lain, the invisible hand yang turut campur, yang entah dari mana. Nah, kayak gitu tuh. And then dia bisa bersaksi, Allah yang maha menyembuhkan. Dia bisa mempertukarkan al-haq ketika dia bertestimoni, ya, atau orang lain mendengarkan kisahnya. Itu tawassaw bil haq. Nah, setiap kita itu harus memiliki kadar haknya semua. Karena kehidupan kita sebenarnya dibentuk Lauh Mahfuz ini dari al-haq. 3 kitab ini, Al-Quran, kitab kehidupan, kitab diri, itu bersumber dari al-haq. Cuman, kalau Al-Quran kita udah jelas ya, udah baku. Tapi, membaca kitab diri kita, takdir kita, dan meyakininya sebagai kebenaran, pusing. Gimana benernya ini? Oh, hidup saya kayak berantakan, rumah tangga saya berantakan, misalkan. Bener nggak? Di mana lihat al-haqnya? Nah, itu. Kajian suluk itu, suluk adalah gerak berjalan menuju ke dia. Semakin kita berjalan mendekat kepada dia, semakin kita diajari tentang hal-hal. Dan yang paling utama adalah diajari tentang diri sendiri. Bagaimana membaca kehidupan sendiri. Kalau orang lain, nggak usah dipikirin. Yang penting kita paham. Kenapa saya mulai paham ya? Kenapa dapat orang tua seperti itu? Kenapa di penggal usia tertentu pernah mendapatkan peristiwa tertentu yang traumatis sekalipun misalkan. Atau kebahagiaan. Semuanya sudah dikadar. Kenapa? Al-haq itu karena dia adalah berupa buah-buahan yang harus tumbuh dari benih yang Allah sematkan di dalam jiwa masing-masing. Yang dulu ketika di alam alastu birabbikum, semua orang dikasih itu benihnya. Kamu turun ya ke dunia gitu ya. Dan tumbuhkan benih ini di dalam jiwamu masing-masing. Nah, sang penanam benih, Allah Ta'ala, dia paling tahu benih itu paling subur ditanam di tanah yang mana. Maka ada yang lahir tahun 1920, karena tanahnya beda tuh, nuansa ekonomi, geopolitik, percaturan dunia per saat itu berbeda. Itu akan membentuk orang itu. Jadi kita nggak bisa misalkan membandingkan, aduh, untung saya nggak lahir di tahun 1920-an, ya memang benihnya beda. Tapi orang yang lahir di tahun segitu, itu yang paling baik buat dia. Dan skema kelahiran itu yang kemudian menumbuhkan adanya silsilah. Karena dulu jiwa kita tuh sebenarnya semua sama ya. Ada jiwa bapak, tapi kan ibu bapak itu karena kita harus turun ke dunia ini melalui manusia, betul? Nggak jelek aja begitu di pohon gitu, misalkan kayak Terminator muncul dari atas, dari langit turun, nggak kayak begitu. Dan itu memunculkan sebuah nasab, hukum-hukum yang luar biasa begitu. Nah, Mama dengar di sini sambil lihat. Iya. Mbak Dina. Nah, jadi
benih itu harus tumbuh. Tanahnya sudah Allah siapkan. Kenapa dapat orang tua begitu? Kenapa dapat setelan badannya kayak begini? Badan tuh udah satu paket ya. Ada intelijensinya. Kenapa kita lebih cenderung senang matematik? Yang satu senang masak, satu senang musik. Talentnya beda-beda. Itu tanahnya. Si benih akan mengambil nutrisi dari tanahnya. Airnya adalah pengetahuan yang muncul dari gerak kehidupan. Tapi benih tidak akan tumbuh tanpa ada sinar matahari. Nah, sinar matahari itu adalah nur iman. Ya. Al-Quran itu sinar matahari, maka wajib untuk membaca Al-Quran. Karena 3 kitab itu ya, kitab diri nggak akan bisa kebaca, dijamin, bingung terus kehidupan itu. Nggak ada puasnya, nggak ada akhirnya, tanpa dia membaca guidance-nya pakai Al-Quran. Dikit-dikit aja, mulai dari kayak begini nih, wal asir, ya, satu persatu. Ya, nggak apa-apa Mbak Dina. Gitu. Jadi apa yang dipertukarkan al-haq. Maka kita harus bisa bersaksi di medan kehidupan masing-masing, di takdir yang kita terima per hari ini, dapat pasangan yang itu, kondisi ekonomi seperti itu dengan segala gejolaknya, di setiap episode bersaksi bahwa itu benar. Nah, itu namanya mengagungkan Allah Ta'ala. Hanya dengan demikian, kita kemudian bisa membenarkan bahwa ma khalaqta hadza batila, dia benar. Bahwa takdir yang Allah berikan adalah yang terbaik. Tuh bisa sampai ke kesimpulan seperti itu. Butuh perenungan yang panjang, kesabaran yang tinggi. Wow, semua semua potensi harus dicuatkan. Supaya nggak ngomong dari lip service aja bahwa benar ini takdir ini yang terbaik. Di detik ini nggak ada yang lebih baik dari ini. Nah, masalahnya tidak semudah itu memang. Hawa nafsu kita selalu membawa kita keluar koordinat kita. Plus ditiup-tiupkan oleh iblis dan pasukannya, itu ada dalam Al-Qur'an. Maka dikasih tahu tuh dalam Al-Qur'an. Hati-hati ya, iblis tuh udah wanti-wanti, dia sampai bersumpah, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itu Al-Quran udah bilang begitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nggak enak perasaan tuh, itu banyak auzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis tuh dihilangkan dengan zikir. Hanya berzikir kita tenang. Dan kata iblis, aku tidak bisa menyentuh orang-orang mukhlasin. Jadi orang-orang yang ikhlas, nggak kesentuh sama itu. Mereka tak berdaya. Kalau manusianya udah bilang, pokoknya aku lillahi ta'ala. Iblis bilang, kan ada begini, nggak apa-apa, yang penting lillahi ta'ala. Dia jadi menciut. Tadinya gede, meraksasa, karena si orangnya ikhlas, ya apapun yang terjadi, udah nggak apa-apa. Udah, makin nggak ada kendali iblis. Jadi kalau mau tidak tersentuh setan, ikhlas aja. Ikhlas. Jadi kalau misalkan pernah ada ya seseorang rumahnya katanya diganggu jin gitu ya. Jadi ada yang nanam apalah gitu kayak gitu. Saya nggak begitu, I don't really that into it, hal-hal seperti itu. But it happen gitu, I know gitu. Tapi kata guru saya gini, sebenarnya kalau orang itu ikhlas ya nggak perlu ngedatengin macam-macam ajengan atau apalah untuk mengusir jin. Dia akan hilang dengan sendirinya gitu. Karena ngapain kita baca ayat kursi tapi hatinya tidak ikhlas. Si jinnya masih bisa ngopi tuh. Pernah ada teman yang ngobatin orang yang kesurupan, dibacain ayat kursi, si jinnya ikut ngaji. Jadi alih-alih pergi, ya itu dia. Jadi kekuatan orang yang membaca pun it's really matter. Dan anyway, jadi hati-hati dengan jadi berita-berita dari Al-Quran seperti ini harus kita be aware of that. Jadi kadang kalau hati panas gitu ya, hati gelisah, nah itu hawa-hawa itu dari situ datang. Karena ditarik ke depan, ke belakang, kiri, kanan gitu. Itu simbol ya, ditarik ke depan tuh dia akan datang dengan gini, nanti gimana ya? Nanti bisa nggak? Itu was-was, khawatir. Kalau kamu nggak lulus gimana? Kalau kamu gaji, gitu. Ditarik tuh ke depan. Di saat itu semua belum kejadian.
ditarik tapi. Nah, stress levelnya udah meningkat belum apa-apa. Dia tidak menjejak di situ. Ditarik ke belakang adalah diperhantui oleh masa lalu. Kamu kan, udahlah kamu berdosa, tak mungkin, kamu tuh jelek banget, begitulah gitu. Jadi regret so much gitu, sampai dia decapacitate gitu. Jadi si kemampuan jiwanya jadi melemah. Kan itu sudah berlalu sebenarnya. It's done gitu. Udah lewat. Allah kan lihat per saat ini yang Allah lihat. Tapi si iblis kan menariknya gitu. Kamu kan begini, based on memori masa lalu. Itu hati-hati, ditarik ke sana. Atau kita nggak bisa move on karena kesel sama seseorang, dia kan pernah begini, itu ditarik lagi tuh di masa lalu. Hati-hati ya, semuanya terjadi dalam diri soalnya. Makanya kata Rasulullah, kita jihad melawan hawa nafsu itu besar sekali. Karena by Ibnu Arabi yang bilang kalau nggak salah, itu gelombangnya setiap bisa 70.000 pikiran. Dan di bidang neurologi juga sudah mulai diulik gitu ya. There are 4,010,000 things going on in our mind every single day. Coba gila nggak? Itu gilanya pikiran kita. 4,010,000 things. Nggak kebayang, nggak kehitung itu gimana ngitungnya 4,010,000 things. Tapi kira-kira kalau tanpa ada sholat itu ya, kita nggak dikasih sama Allah ada rahmat. Kalau sholat tuh si pikiran ditundukkan, udah lupakan semua. Itu dilatih. Jadi kita harus belajar mengendalikan pikiran sebelum pikiran itu mengendalikan kita. Karena pikiran itu liar. Tarikannya sampai 4,010,000 sehari gitu. Ngeri sekali. Kita ditarik ke kiri, itu tadi medannya kiri, kanan, depan, belakang. Depan, bagaimana caranya agar di detik ini kita tidak mensyukuri itu, gitulah kira-kira. Sepersekian detik itunya. Jadi kita kemudian berjalan dari satu ketakutan ke ketakutan lain, satu trauma ke trauma lain, satu ilusi ke ilusi lain. Ya, kiri kanan tuh tentang ilusi, tentang bahwa ini yang baik nih seperti ini. Ditarik ke kanan, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi dia kasih iming-iming, kelihatannya baik ya. Udahlah umroh aja lah, kayak gitu-gitulah. Padahal sebenarnya harusnya di titik itu. Nah, itu enggak mudah tuh baca. Dan lain sebagainya. Ya, pokoknya ya untuk bersyukur itu butuh waktu panjang untuk belajar. Maka usia 40 tahun, doanya untuk begitu. Hobi auzi'ni an ashkuro nikmataka lati, gitu kan. Tunjukkan cara untuk bersyukur, coba bayangkan. Gitu. Jadi usia 40 itu usia matangnya pemikiran. By definition. Jadi we've been through a lot di usia 40 tahun. Harus sudah matang. Harus sudah matang dalam berpikir. Harus sudah mulai melihat yang esensi dari kehidupan gitu. Ya, nanti kita elaborate lebih dari itu. The last adalah bahwa kita semua akan kembali pada Allah untuk mempertanggungjawabkan utang. By definition, utang itu din kita. Jadi setiap nafas kita harus memerah sesuatu. Nikmat yang Allah berikan itu untuk disebarkan di dunia kita. Hanya dengan itu kita akan ditolong Allah. Din itu adalah utang kita sebagai manusia. Kenapa? Harus menumbuhkan benih tadi yang Allah titipkan di dalam diri. Makanya sahabat-sahabat, surga itu gambarannya hijau karena penuh pohon-pohon. Pohon apa? Yaitu pohon jiwa yang sudah berkembang. Maka dalam Al-Quran dikatakan ada orang-orang di surga nanti yang makan buah-buahan dan bilang, ini aku buah-buahan ini pernah makan dulu di dunia. Itu simbol. Buah itu sesuatu yang dihasilkan dari pohon pribadinya. Dia sudah merasakan itu. Di sana ada lagi ketemu. Nah, benih itu dalam jiwa kita, bukan di otak. Maka untuk menumbuhkan benih, jiwanya harus hidup. Ya, tidak bisa kalau buminya mati, masih males-malesan, itu tanda buminya mati. Kalau bumi mati, jiwanya seakan-akan mati juga. Ya udah, nggak bisa mendengar tentang al-haq,
tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa melihat kebenaran dari perkara yang Allah sedang turunkan. Ya, ini untuk menyongsong kelahiran kedua nih ya. Life begins at 40. But now I want to hear your feedback. Ini because this is the last pertemuan terakhir di gelombang ke-10. Gimana? Ada yang mau sharing apa yang sudah dialami selama 6 bulan terakhir? Oh, Mbak Putri sudah angkat tangan. Silakan Mbak Putri. Kedengaran nggak ya Teh suara Ya, saya? kedengaran jelas. Alhamdulillah. Oh ya, ini sih Teh pengen Bismillah pengen share aja kalau apa ya? Kayaknya kira-kira Februari ini tuh kayak tepat berapa tahun sih? 6 tahun Teh semenjak apa ini? Kok suaranya jadi kecil ya? Enggak, kedengaran kok jelas. 6 tahun semenjak pertama penglihatan menurun. Terus tuh kan kayak saya tuh suka kayak nge-highlight perjalanan di tiap tahun gitu. Kayak kalau di 2019 tuh awal-awal keluar lagi kan Teh. Jadi tuh kayak sekitar 2016 sampai 2019 tuh kayak saya tuh di rumah doang. Apa sih ini namanya berobat. Terapi sama apa ya gitu terapi. Terus di 2019 tuh kan datang ke yayasan di Jakarta itu yang di situ ketemu Kak Ririn. Dan di situ tuh kayak kalau 2009 kayaknya saya memaknai itu kayak di situ saya sadar kalau apa yang saya alamin tuh nggak cuma saya yang ngalamin gitu. Jadi paling nggak healingnya di situ gitu kayak karena sadar kalau nggak sendiri gitu. Di apa ini namanya 2020 tuh kan kayaknya kalau 2019 tuh kayak setahun benar-benar cuma ada di lingkungan tunanetra, nggak pernah ya di situ-situ aja lah gitu. 2020-nya tuh saya udah mulai keluar karena kebetulan ikut beberapa program yang inklusi, jadi kayak campuran gitu, disabilitas dan orang-orang umum. Nah di situ tuh udah mulai ngerasain yang namanya kayak di underestimate lah, dianggap invisible, terus apa sih rejection gitu yang apa sih namanya pokoknya bikin kecewa-kecewa gitu ya Teh. Tapi tuh kalau di tahun itu saya ngerasain kan waktu itu juga Kak Ririn 2019 ya kerja sama kan yang ngalamin yang momen kayak gitu. Tapi itu kayaknya kalau menurut saya di tahun itu tuh ke ini ya. Iya. Di tahun itu tuh saya sama Kak Ririn tuh tipenya ini apa sih kita mengistilahkan buang sampah. Jadi kayak kita sering kalau ini loh aku habis ngadepin kayak gini gitu. Tapi kayak di titik itu tuh kayak masih sekedar buang sampah aja, kayak buang unek-unek tanpa apa sih seringnya kita tuh belum bisa ngambil hikmah, ibroh gitu tuh belum. Tapi tuh di tahun 2021 ini kayaknya kalau saya sih ngerasa kayak ya yang kayak gitu pasti masih sering dihadapin kan ya Teh. Cuma udah nggak sereaktif itu. Dan bahkan ya insya Allah udah sedikit-sedikit kayak ternyata gini apa ternyata kayak udah bisa ngambil hikmah dan ibroh. Terus apa ya kalau kata Teh Tessa kayak rasanya tuh ayat-ayatnya Allah bunyi sekarang. Alhamdulillah. Kayak apa sih selama ini pasti kan sering dinasehatin orang gitu-gitu ya. Saya tuh inget dulu kayaknya termasuk fase menerima yang paling agak sulit tuh inian apa namanya menyerah sama cita-cita. Jadi kayak yang termasuk paling berat tuh waktu apa ini namanya waktu itu kan saya cuti kuliah dan cuti kan ada masanya ya ada sekian ini udah nggak boleh cuti lagi gitu jadi kayak udah kayaknya udah nggak bisa diselamatin di kuliah gitu kan udah kayak gitu. Nah itu tuh kayak termasuk fase-fase terberat. Terus waktu itu pas datang ke kampus dan akhirnya dapat keputusan kalau
harus mengundurkan diri, itu ada salah satu ini namanya dosen yang bilang apa tuh? Oh, ini semua tuh ada hikmahnya. Mungkin kamu belum sadar sekarang ini hikmahnya apa, tapi yakin nanti tuh kamu bakalan paham gitu. Dan apa itu namanya kayak baru bunyi sekarang ini kan kayak udah mulai realize ternyata maksudnya Allah tuh gini gitu. Terus kayak pokoknya kayak nasihat-nasihat orang tuh jadi bunyi kayak pernah saya tuh waktu kan setahun ini udah kerja ya Teh. Terus waktu interview tuh justru orangnya tuh pertama kali nanya, Putri Muslim? Iya Pak, percaya ya takdir Allah terbaik. Kayak jadi apa? Kayak jadi bisa dirasain gitu sekarang tuh. Dan efeknya emang lebih enak banget. Jadi kayak lagi favorit banget sama itu Teh tadi ayat. Namanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu tuh kayak ya mungkin ternyata butuh waktu ya, lama juga waktunya. Jadi alhamdulillah pada akhirnya kayak bisa, oh ternyata maksudnya. Jadi sekarang udah bisa kayak ya mungkin ada fase-fase yang kayak itu mengenaskan banget, sedih banget apa, tapi kalau nggak gitu ya aku nggak kayak gini gitu. Yes. Udah dapet poinnya gitu. Alhamdulillah Mbak Putri, terima kasih untuk testimoninya. Luar biasa ya, kita diuji hilang penglihatan belum tentu jadi syukur nikmat. Dalam nikmat itu pengaturan Allah ya, by definition. Karena kita suka salah sangka nikmat itu sesuatu yang makan bakso ya. Yos ya, makan soto, sop buntut. Nah, itu nikmat. Ini ya it's one of that gitu. Tapi nikmat itu semua pengaturan Allah. Termasuk ketika saudari kita nih Mbak Puput tiba-tiba Allah ambil ya penglihatannya gitu. Itu tentu secara manusiawi butuh waktu, butuh adjustment ya, penyesuaian untuk menjalani kehidupan yang baru. Tapi kita kemudian melihat khazanah. Di sini agama kemudian berperan memberikan kabar baik. Bagaimana seorang Rasulullah SAW sampai begini, sesungguhnya Allah berfirman, katanya gitu. Ada hadis Bukhari bilang sesungguhnya Allah berfirman. Jadi ini firman Allah disampaikan melalui Rasulullah. Kata Allah begini, apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, kemudian ia bersabar, niscaya aku mengganti keduanya dengan surga. Jadi menguji, ada tafsirnya adalah dua kekasih itu karena salah satu hal yang paling dicintai manusia adalah penglihatannya. Diuji, diambil, dia bersabar. Wow. Jadi ini juga harus jadi sebuah tadi ya, al-haq tadi harus sampai al-haqnya, Bu. Ini benar. Ma khalaqta hadza batila. Apa yang Allah ciptakan itu sebuah yang benar gitu. Sampai harus bersaksi di situ. Mbak Putri mungkin secara raga tidak bisa melihat, tapi jiwanya tajam. Wah, itu lebih top di dalam pandangan Allah dibandingkan orang yang melihat tapi liar, mata jiwanya buta. Nauzubillah min dzalik. Di sini agama hadir untuk memberikan perspektif lain, another point of view. Gimana cara kita memandang kehidupan. Supaya, kalau kata Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, supaya agar kau tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu, dan juga tidak terlalu gembira, euforia dengan apa yang kamu peroleh gitu. Ya, nah di sini kemudian setiap orang, tidak hanya Mbak Putri ya, semua orang, kita semua pasti sedang diuji sama Allah. Ada sesuatu yang diambil. Dalam kasus Mbak Putri adalah secara fisik, ada penglihatan diambil. Di kasus yang lain yang diambil adalah misalkan ketentraman dalam hati, dalam arti harus menghadapi sebuah situasi tertentu yang banyak konflik. Itu sabar tuh masih di situ. Ya. Kalau Mbak Ayu konfliknya lewat si profesor gitu ya, Mbak Ayu ya itu hidup. Itu hidup. Karena kalau tidak begitu, kualitas sabar dari mana muncul kalau semuanya walk in the park ya, rainbow and sunlight ya jadi orang nggak belajar dong di situ. Dia tidak akan pernah
mengenal, ketika orang tidak dicemplungkan dalam sebuah kesempitan, kefakiran, di mana dia butuh Tuhan, maka dia nggak pernah mengenal Tuhan. Nah, akhirnya nanti ketika ditanya, man robuka, gitu kata malaikat di alam barzah nanti, gelagapan. Rob saya siapa ya? Karena nggak pernah manggil Robbana, Robbana gitu, Robbana dengan penuh kerinduan dan penuh harapan, juga penuh kebutuhan gitu. Padahal ada hadisnya kalau tidak salah ya, setiap kita nyebut Robbana gitu, dia hadir. I'm here gitu. What do you need? Every time. Robbana itu makanya Rasulullah itu karena beliau cermin dari Allah Ta'ala sedemikian rupa, the most perfect mirror. Maka akhlaknya demikian rupa. Yang saya cerita itu kan, Rasulullah dipanggil sama orang, terus orang itu ngerjain beliau. Apa kamu kesini? Aku nggak manggil kok. Berkali-kali. Setiap dipanggil, beliau datang. Sampai akhirnya si orang itu masuk Islam. Karena saking ini orang ada ya begini, saking ini polos atau apa. Iya memang begitu. Akhlak kan itu mencerminkan akhlak Allah. Akhlak Allah kalau dipanggil datang terus. Nah, kalau kita sakit hati maksudnya, atau lagi nggak enak gitu perasaan, udah panggil dia Robbana gitu, dia datang. Amir, aku datang. Apa yang kau butuhkan? Oh, indah sekali. Gitu Mbak Putri ya. Terus jalani. Kalau bisa bikin jurnal tuh. Cerita semua testimoninya. Suatu saat dibukukan Mbak Putri. Ya, dimudahin. Insya Allah. Sama-sama. Tuh ada Mbak Ririn juga nih ya di sini. Boleh Mbak Ririn di unmute aja. Ya, apa nih selama 6 bulan lagi? Iya. Gimana sharingnya? Apa yang dipelajari? Apa yang berubah 6 bulan ini? Kalau udah kedengeran ya Teh? Udah. Yang paling berasa itu dari reaksi sih Teh. Dari yang materi pertama kali itu kayak berasa jelek banget. Terus alhamdulillah sih yang dirasain banget ketika ada sesuatu yang tadinya bereaksi luar biasa lah gitu. Padahal mungkin ya apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Tapi sekarang jadi kayak ya udah gitu, udah mulai santai. Apalagi ada teman yang sama gitu kan, maksudnya ada Putri juga, jadi kita kadang suka sharing lagi gini tentang apa yang kita alami sehari-hari gitu, terus kita sambungin dengan kajian Teh Tessa gitu. Jadinya itu benar-benar berasa banget gitu, ke bawah di keseharian gitu, jadi lebih tenang rasanya. Alhamdulillah. Itulah sahabat-sahabat, kalaupun ya kita tuh sebenarnya yang Allah beri, waduh berlimpah sekali kalau masalah itu. Saya ingat cerita Bani Israel itu, yang cerita Israiliyat ya, orang rahib yang hidupnya ratusan tahun ya di pulau, kerjanya ibadah terus. Di akhir hayat, ketika di Yaumil Mizan, dengan polosnya dia berkata gini, boleh nggak ya Allah aku masuk surga hitung-hitungan sama amalanku, karena dia merasa amalnya banyak dan ya relatif nggak ada konflik di pulau gitu. Jadi dia berpikir dia pengen lihat how big is my ini ibadahnya gitu. Terus kalau beneran nih kata gitu kali ya gitu. Ya udah hitung-hitungan aja yuk, kita hitung-hitungan. Semua amalnya dibawa, wah bersinar sangat gemerlap, semua malaikat terpukau. Ini orang keren banget gitu ibadahnya. Mau hitung-hitungan kata Allah, oke. Yuk aku hitung dengan nikmat kedua belah mata yang aku berikan sepanjang kamu hidup. Bup, hilang semua. Baru 2 mata. Belum telinga, ya. Belum nikmat penciuman. Belum kita punya esofagus nih normal. Bener nggak? Jadi kalau makanan nelen, itu dia bisa ke lambung. Karena ada yang nggak normal. Masuk ke sini nggak bisa ke lambung, muntah lagi, coba. Pusing nggak? Nah, belum lambungnya normal, ya, nggak bermasalah. Wah, banyak hal. Belum kita bikin ususnya normal, bisa sampai buang air keluar. Coba harus dibikin lubang di perut. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita nggak mikir. Akhirnya dia bersimpuh
tekor kan. Jadi semua ibadah itu setara dengan sepasang bola mata saja. Belum enzim ini, enzim itu, belum jantung berdegup dibikin lancar degupnya. Coba dibikin aritmia, deg 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 berhenti. Repot. Udah biru kita muka ini. Nah, kayak gitu kita nggak mikir ya bahwa Rob di situ hadir, sang pemelihara. Aku yang mikirin. Kita mah enak aja dari mulut. Habis makan bakso, telan aja, nggak mikir. Setelah itu apa kan kita nggak mesti sebentar, saya harus berpikir. Jadinya kita nggak produktif gitu kalau kita setiap semua hal harus kita atur sendiri. Enggak, diaturkan sama Allah Ta'ala begitu. Kan kita nggak mikir, makanan tinggal telan aja. Nggak diam dulu gitu. Kamu lagi ngapain? Tentang ususku lagi mengunyah wah repot ya. Kita harus fokus in every single being. Atau kita mikir dulu sebentar. Aku harus mengeluarkan insulin dulu dari pankreas. Oh. Repot, semua otonom, semua diaturin. Tapi kita nggak mikir itu. Ya. Badan ini bisa begini, dipakai aja gitu. Lebih parah lagi dipakainya bermaksiat gitu ya. Hal-hal yang Allah tuh nggak suka. Kalau itu kan badan aku pinjemin. Kok dipakai begitu gitu. Nah, itu baru badan. Belum masalah duit tuh, rezeki. Yang kita pikir itu gaji kita. Oh, I deserve it because I earn it. I work hard for it. Iya, betul. Tapi kan kamu bisa work hard karena Allah kasih semua modalnya. Kita nggak punya modal sama sekali lahir ke sini. Jadi ada menghabiskan uang, ya, begitu gajian, sholat dulu harusnya. Ya Allah, alhamdulillah nih gajian. Pertama keluarin zakat, itu wajib. Karena itu sebenarnya hak orang lain yang ada di harta. Harus bersih harta kita dari hak orang lain. Zakat mal keluarin. Setelah itu jangan kemudian rancang-rancang ini itu, tanya dulu, itu adabnya sama Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong bimbing hamba, pengeluaran ini kemana-mana. Mana yang wajib, mana utang piutang keluarin. Ada sisanya infak apa kemana, dan lain sebagainya. Nah itu, kita membawa Allah terus ke dalam setiap relung-relung kehidupan kita. Di situ Allah akan bekerja, sahabat-sahabat. Jangan don't underestimate ya semua. Kalau kita bilang tiap hari, padahal kita minta ihdinas shiratal mustaqim, minta ditunjukin shiratal mustaqim. Tapi hal sepele seperti ini, saya habis gajian nih, bentar lagi pada gajian kan. Nah itu ayat itu harus berfungsi secara praktis tuh harusnya. Ihdinas shiratal mustaqim tiap hari soalnya kita minta sama Allah Ta'ala. Tapi kalau gajian, Allah mah lupa. Yang diingat adalah keinginan sendiri. Dan jangan sampai begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Oke, saya undang lain, testimoni yang lain silakan. 6 bulan sudah berlalu. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita lanjut lagi. Insya Allah kita lanjut. Jadi kita 2 minggu jeda. Jadi minggu ketiga Februari insya Allah kita. Semoga saya sudah ada di Indonesia pada saat itu. So I'm gonna broadcast from Indonesia. Insya Allah. Amin. Ya Mbak Diah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih teman-teman, sahabat dan keluarga di kajian ini. Alhamdulillah dengan sebuah peristiwa saya bisa bertemu dengan kajian ini yang nggak kerasa sudah 6 bulan ya Teh. Rasanya setiap Kamis tuh kok cepet banget ya 6 bulan gitu. Udah tahu-tahu udah ending di 24 pertemuan gitu. Teteh bilang sebaiknya kita merefleksikan apa yang sudah didapat dari 24 pertemuan yang ada gitu. Tadi Mbak Putri sama Mbak Ririn udah menyampaikan refleksinya ya, dan semuanya menyampaikan menemukan ketenangan baru gitu. Sama seperti saya Teh, mungkin ujiannya yang didapat Mbak Ririn sama Mbak Putri sama-sama di Panca Indera gitu. Dan sudah pasti juga Allah bilang bahwa ujian itu pasti paling cocok dan paling kuat diberikan pada hamba yang terpilih gitu ya. Mungkin kalau saya yang diberi ujian di Panca Indera belum tentu saya mampu menghadapinya seperti Mbak Ririn dan Mbak Putri gitu. Allah kasih saya ujian kebetulan pada kehidupan rumah tangga saya yang mungkin Teresa sudah tahu gitu. Waktu awal bertemu kajian ini itu gimana ya, hati saya masih yang mungkin belum bisa menerima, sampai hari ini pun kadang masih belajar untuk bisa menerima dengan baik
Dan selalu ingat apa yang Teteh bilang bahwa apa yang ditakdirkan itu pasti baik gitu. Jadi alhamdulillah selama 6 bulan ini pelan-pelan respon saya bisa lebih tenang menerima bahwa yang Allah kasih ke saya itu insya Allah baik, sambil bertanya puzzle-puzzle apa yang ada di balik peristiwa ini gitu. Saya ngerasa apa yang terjadi sama saya ini pastinya karena tadi apa ya buah apa yang saya buat di masa-masa sebelumnya mungkin, dan kenapa saya mungkin bisa bertahan sekarang gitu pasti karena salah satunya buah budi baik dari orang tua mungkin ya Teh ya. Saya mengakui bahwa orang tua saya mendidik saya cukup keras gitu sehingga saya mungkin bisa jadi pribadi yang ya nggak gampang hancur gitu mungkin ya Teh. Kalau saya nggak dididik seperti itu sama orang tua mungkin saya nggak sekuat sekarang. Mungkin pikiran-pikiran niat-niat saya yang dulu pernah pengen meninggalkan dunia ini atau mungkin bahkan seburuk-buruknya membuat hal yang tidak baik lah gitu, tapi alhamdulillah Allah masih lindungin itu sebagai niat dan belum terjiwantahkan sebagai sesuatu gitu deh. Mudah-mudahan Allah lindungi terus niat-niat buruk itu. Amin. Jadi sesuatu yang tidak muncul. Ya saya cuma ingat apa ya, ayah saya mungkin berjuang untuk saya ya Teh sampai bisa mentas gitu. Ingat sekali terakhir saya pamitan sama ayah itu waktu itu lulus S2, saya bilang sama ayah, alhamdulillah ya hari ini udah lulus gitu. Terus ya saya cuma bilang alhamdulillah, pas dananya juga habis ya nak gitu. Saya rasanya wah kok saya ngeberatin banget orang tua gitu. Terus nggak berapa lama setelah peristiwa saya pamit itu, seminggu kemudian gitu, ayah saya meninggalkan dunia ini gitu. Saya sampai ngerasa ya Allah kok mungkin bapak saya nggak pernah bilang I love you gitu ya, atau saya sayang kamu nak gitu, enggak. Selama ini yang saya terima adalah bapak saya itu keras pengen saya bisa gitu. Tapi kalau ingat kata Teteh bahwa ya itu orang tua yang seperti itu yang dipilihkan, mungkin saya ngerasa ya ini yang bapak didik buat saya gitu. Kalau saya mungkin nggak didik keras ya Teh, mungkin saya udah kemana kali nggak ngerti. Tapi saya merasanya, alhamdulillah makasih banyak ya Pak. Saya mungkin juga orang yang nggak pernah bilang langsung makasih, tapi apa-apa yang saya buat memang selalu buat Bapak dan Ibu gitu. Terus ngerasanya ya sekarang udah nggak ada ya, cuman bisa kangen, bahkan pengen ketemu di mimpi juga belum bisa ketemu ya Teh. Ya cuman bisa ngirim doa aja. Cuma ngerasa bahwa Bapak masih nitipin Ibu, masih nitipin adik-adik gitu yang ini kali yang saya harus terus perjuangkan supaya saya bisa tumbuh, walaupun saya sendiri dalam keluarga ada perjuangan yang harus saya buat gitu. Ya, yang saya paling ingat tuh kisah yang Nabi Yunus ya Teh. Nabi yang di perut ikan. Yang mana? Ya, Nabi Yunus, ya. Masuk ke perut ikan. Setelah mendengar kajian itu hari Kamis kan Teh ya, hari Kamis sore itu emang jadwalnya suami pulang ke rumah saya gitu setelah dari istrinya yang lain. Saya cuma bilang tadi saya habis dengar kajian Teh Tesa gitu, kisahnya tentang Nabi Yunus. Terus dia tanya kenapa gitu. Terus saya bilang bahwa ya Nabi Yunus itu sangat sabar ya menghadapi cobaan yang Allah kasih gitu, dengan berdoa yang Teteh sebutkan itu yang la ilaha illa anta dan seterusnya itu, sampai pasrah banget akhirnya bisa keluar ya dari perutnya. Dan Teteh mencontohkan perut ikan itu masalah gitu. Terus saya cuma bilang sama suami, mungkin kita tuh sekarang ada di perutnya masing-masing ya gitu, maksudnya saya hidup di masalah saya masing-masing dan suami saya juga hidup di tempatnya masing-masing, mungkin istrinya yang lain pun dengan perutnya yang sama. Saya nggak tahu apakah kita semua memang masih dalam perut yang sama atau tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ngerasa kok saya masih belum bisa nerima dengan kuatnya di hal yang sama ya Teh. Jadi bolak-balik ke masalah itu lagi, bolak-balik ke masalah itu lagi. Saya cuma berdoa, kita harus sungguh-sungguh memohon ya supaya bisa keluar dari sini. Jangan sampai umur kita habis tuh kita lahir masih dalam masalah yang sama gitu. Kan nggak enak ya gitu. Nah itu Teh, dan alhamdulillah sama saya cuma bilang ya
mungkin takdir dari kamu juga ya saya dengerin kisah Nabi Yunus ini melalui kamu gitu. Walaupun saya minta ampun gitu, jangan mungkin kamu harus lihat video YouTube-nya, takutnya saya salah menyampaikan gitu. Tapi dia bilang ya itu mungkin petunjuk dari Allah ya, bahwa kita emang harus sama-sama apa ya, bermohon supaya bisa keluar dari masalah yang sama berulang-ulang. Dia pun sama Teh merasakan mungkin entah salah pilih jalan atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi sama-sama berpikir bahwa ya sudah, takdirnya kita begini, kita jalanin aja sekarang. Berat sih memang pisah sama kamu, pisah sama anak-anak, tapi ini udah yang Allah kasih dan kita memilih ini gitu. Walaupun mungkin nggak tahu benar atau enggak ya pilihan kita ini sekarang gitu. Cuma minta tolong aja supaya jalannya betul gitu. Ya saya ngerasa di ending kajian ini itu sih refleksi yang didapat Teh. Saya bisa pelan-pelan mulai menerima dan apa ya, bermohon sama Allah, kalau ini takdirnya tolong saya dikuatkan, diberi sabar supaya bisa keluar dari perut ikan tadi ya Teh, supaya bisa lahir jadi orang baru. Terus ya saya berpikir mungkin apa yang terjadi sama saya ini seperti di Facebooknya Teteh ya bilang komunikasi mungkin yang kurang, ya sudah saya coba perbaiki, mungkin jadi komunikasi yang baik dengan suami saya. Walaupun kemampuan menerima saya belum bisa seperti keinginan suami mungkin yang inginnya bisa duduk bersama-sama istrinya yang lain, tapi buat saya hari ini belum bisa. Saya baru bisanya menerimanya ya seperti ini gitu. Berharapnya sih mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Allah tunjukkan jalannya. Terima kasih banyak ya Teh Tessa dan sahabat-sahabat di grup ini sudah memberi kekuatan sama saya untuk bisa lebih menerima. Dan satu sih yang saya harus ingat-ingat lagi dan mohon bahwa Allah itu memang kasih sesuatu pasti sudah pada batas kemampuannya. Saya cuma ingat orang ustaz bilang ya bermohon saja terus sama Allah, hilangkan rasa iri dan dengki terhadap nikmat lain yang Allah berikan pada hambanya yang lain ya. Jadi kita tuh jangan sampai ngiri sama nikmat lain. Dan saya berusaha mudah-mudahan saya bisa. Mudah-mudahan bisa ikutan lagi di kajian berikutnya ya Teh, supaya perjalanan menuju kebaikan ini bisa tetap sama-sama. Makasih banyak ya Tessa. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah ya, jadi memang Allah itu memberi ujian itu spesifik. Spesifik kenapa? Karena in order that seed to grow, supaya benih itu muncul, treatmentnya spesial. Ada yang dari jasad ya yang diuji, ada yang dari pasangan, kondisi rumah tangga. Itu treatment spesial karena jenis benihnya udah beda. Orang kembar identik aja beda ujiannya ya. Jadi begitu, alhamdulillah. Jadi memang ada udah ada 2 poin. Pertama tadi Mbak Diah bilang bagus tuh poinnya. Beliau bisa merefleksi bahwa barangkali kesabaran beliau, ketangguhan beliau per saat ini itu juga muncul dari berkah orang tuanya, pendidikan, dan juga kebaikan. Nah, ini penting ya. Kalau kita mau anak-anak kita tangguh nanti menghadapi kehidupan. You know, life is always like that. Ya, kita nggak cukup memberikan pendidikan, di sekolah itu mah cuman rasional, tapi mentality, agility, soft skills itu yang nggak didapat di sekolah biasa misalkan. Ada berkah seseorang ketika ibunya sabar menghadapi kondisi seperti itu, berkahnya tuh sampai ke cucu kalau kata Al-Qur'an bilang. Jadi anak cucu begitu. Jadi kita yang baik tiba-tiba mau dapat taufik, tiba-tiba dapat hidayah, tapi itu kemungkinan bisa jadi dulu kakek kita, nenek kita dulu apa tuh gitu, berjuang apa sampai berkahnya turun ke kita. Itu bisa begitu. In the same way, kalau kita mau menurunkan sesuatu sama anak nanti biar mereka kuat menghadapi rumah tangganya masing-masing, menghadapi kesulitan pekerjaan dan lain sebagainya ya. Kadang doa kita iya, tapi ada kualitas tertentu berkah dari kesabaran kita menghadapi permasalahan, menghadapi takdir per hari ini. Kata Allah begini dalam Al-Quran, bersabarlah terhadap apa yang aku tetapkan bagimu.
ketetapan itu udah ada. Allah akan melihat respon kita menghadapi itu. Buat kita kaum perempuan ya yang punya suami misalkan yang aduh gitu ya, kita menghadapinya aduh gitu. Udahlah pokoknya the role modelnya adalah Siti Asiyah. Wah, nothing's more than that itu. Tentang bagaimana punya suami, dia suaminya Firaun. Sampai meninggalnya begitu. Sampai matinya beliau tetap memegang itu, memegang urusan bahwa aku akan tetap teguh di situ, memegang itu. Karena tidak mencari jalan keluar sendiri, dia ingin terserah Allah aturkan saja. Kalau emang ini skenarioku, gitu kan? Kita kan lagi di, remember we are on the stage, stick on the scenario, gitu. Kita masing-masing punya scenario. Ini kamu memainkan peran ini ya, gitu. And that's the best, gitu. Karena itu yang Allah inginkan. Seperti kita ada orkestra tuh, setiap kita adalah bagaikan instrumen musik yang berbeda-beda. Karena takdir hidup beda, kebisaan beda, semua beda. Tapi kan agar dia menghasilkan suatu karya yang enak didengar, ada konduktornya di situ. Jadi si violin, si biola nggak bisa tiba-tiba solo sendiri ngakek-ngok gitu ya. Harus ini ada waktunya si instrumen yang lain dimainkan dan lain sebagainya. Nah, kapan kita berhenti, kapan kita flow, itu ikuti saja semesta. Kadang-kadang kita dibikin dalam kondisi sempit. Sempit tuh ya, sempit lahir batin. Sempit rezeki, ya. Tapi sempit urusan juga. Kayaknya semua susah gitu. Nah, tolong belajar bahwa itu adalah bagian dari denyut kehidupan. Supaya kita, it's okay to be not okay, gitu loh. Karena kita sudah makin dewasa ya, harus sudah melihat bahwa kita harus nyaman dengan sebuah ketidaknyamanan sekalipun. Karena dengan di situ kita bisa alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau hawa nafsu itu pengennya nyaman terus. Ya, pengennya ongkang-ongkang kaki, gimana caranya pasif income, nggak usah berpeluh-peluh keringat, tuh hawa nafsu. Tapi natur dunia nggak begitu masalahnya. Coba buka makanya khazanah Al-Quran, buka khazanah hadisnya. Bagaimana itu gambaran orang-orang beriman? Digambarkan lambungnya jauh dari tempat tidurnya, gitu, nggak molor terus. So that's the kind of quality yang harus kita cerminkan gitu, bahwa katanya ingin dekat sama Allah, tapi kok ya setengah-setengah ya, jadinya hasilnya tidak full gitu. Mbak Nina, ada pertanyaan nih. Kita tidak akan bisa bersabar tanpa bantuannya, betul. Jadi semua itu nggak mungkin tanpa. Jadi intinya kita melakukan kebaikan pun, kita sholat pun itu lebih ke ingin agar dia berpaling sama kita, dalam arti menarik perhatiannya, mengetuk pintunya. Karena dia hadir, beres semua. Beres. Jadi memang sumber malapetaka kehidupan kita. Makanya tadi ya Mbak dia bilang mengingatkan tentang kalau mau keluar dari masalah, itu zikirnya tuh. Tapi lihat, perhatikan itu mesti ada ilmunya tuh. Kenapa? Kalau zikir-zikir begitu tapi tidak ada perubahan perilaku juga, jadi nggak ada berubah. Kita akan terperangkap di dalam perut ikan paus, masalah kita sampai mati. Nauzubillah min dzalik. Jadi kuncinya ada di dalam zikir itu, bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 hal. Pertama, la ilaha illa anta. Negasikan semua. Jadi sumber malapetaka kita, sumber keberatan hati, kenapa nggak bisa? Itu karena kita mempertuhankan selain Allah, pasti itu. Pasti udah. Itu hints-nya sejelas begitu. Untuk keluar dari masalah itu, lepaskan itu semua. Pegangan kita sama selain Allah. Terlalu mengidolakan suami juga nggak bagus. Dia jadi togut buat kita. Nauzubillah. Ya, terlalu cinta, nggak bagus. Harus semua terlalu cinta sama anak, kita jadi posesif gitu ya. Terlalu itu, katanya ada lagu kan, too much love will kill you. Gitu. Kecuali cinta sama Allah Ta'ala, karena dia merahmati, jadi melepas. Ini cinta yang luar biasa gitu. Nah, jadi kuncinya itu. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi setelah la ilaha illallah itu sudah lepaskan. Tidak ada ilah selain Allah. Aku tidak mau ada yang mengatur diriku selain Allah. Aku tidak mau ada yang aku pegang, ada yang aku andalkan selain Allah. Gitu, la ilaha illallah. Gak mau ada ilah selain Allah. Jadi bersih-bersih hati itu. Zikir banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mulai dari sini, nanti Allah kuatkan ke dalam hati, nanti akan mengikuti sisanya. Dari situ baru kita bisa mengalir la ilaha illa anta subhanaka. Kita mengalir subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini zalim. Zalim itu tidak bertaubat. Zalim itu ya tidak memalingkan diri pada Allah Ta'ala. Maaf ya, kemarin agak lupa-lupa nih megang bersandar sama tiang yang lain. Maaf ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dia sudah sharing ya. Satu lagi yuk, ada yang mau share 6 bulan kemarin gimana pengalamannya? Apa yang berubah? Apa sih Allah ini namanya kalau belajar Al-Quran pasti ada yang dirubah tuh. Diubah bukan dirubah. Ya. Siapa nih? Mbak Dina. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa share di sini juga, alhamdulillah. Yang benar-benar kajian Mbak Tessa ini, walaupun kadang saya suka nggak selalu konsisten mengikuti live-nya, tapi saya alhamdulillah masih bisa mengikuti lewat rekamannya di YouTube gitu. Alhamdulillah sejak saya ikut ini kajian suluk, apa ya namanya, perasaan-perasaan yang selalu gundah gulana gimana gitu di hati tuh alhamdulillah mulai kikis gitu lewat pengingat-pengingat dari share teteh-teteh semua, mbak-mbak gitu di sini. Maaf sebentar. Gak apa-apa diraih dulu kasihan. Iya mau. Coba ditranslate soalnya bahasa Perancis ngomongnya nggak ngerti aku. dia bisa bahasa Indonesia, kalau ngelihat saya langsung bahasa Indonesia, lihat papanya bahasa Perancis dan campur-campur. Oh iya, jadi kayak Cinta Laura gitu nanti ngomongnya tuh anak-anak juga ngomongnya agak aneh gitu kan. Iya, gado-gado lah ya bahasanya. Iya, apa diraih dulu. Nah. Iya, jadi kalau masalah yang saya hadapi, ujian-ujian ini kan nggak jauh-jauh dari karena suami seorang mualaf yang masih sama-sama belajar sama saya ya, Mbak Tessa. Saya juga walaupun saya lahir menjadi seorang muslim, tapi juga saya baru belajar itu setelah saya menikah dan melewati beberapa proses dalam hidup gitu. Pada akhirnya saya mau merubah diri saya gitu. Sampai suami saya juga sebenarnya pernah berkata begini, Madinah yang saya kenal kenapa sekarang jadi Fatimah? Oke. It's a kind of compliment, Alhamdulillah. Iya. Antara komplimen dan tidak komplimen juga sih. Gitu. Karena kok Fatimah gitu kan? Jadi maksudnya apa gitu? Nah, dalam beberapa hal Islami gitu maksudnya. Fatimah namanya. Mungkin anaknya Rasulullah. Alhamdulillah kalau dia mengerti itu ya Teh. Cuma masalahnya ini sepertinya lebih ke harap-harapan gitu loh. Karena Fatimah di negara Perancis ini ada beberapa orang yang kita kenal dengan nama Fatimah ini sangat straight, kaku, dan membicarakan soal agama tuh terlalu gini gitu. Nah, sementara untuk suami mungkin yang baru belajar dan saya sendiri itu jadi seperti keras sekali gitu kan. Jadi pelan-pelan gitu approach-nya ke suami. Nah, ada beberapa faktor, misalkan masalah sholat, alhamdulillah suami sudah mulai mengikuti gitu. Sejak saya merubah diri saya ikhlas sama Allah maunya apa nih saya sama suami saya, kalau harus saya berpisah, saya pun ikhlas gitu. Tapi ternyata perpisahan itu tidak terjadi, yang ada malah dia mengikuti saya untuk sholat itu. Ini sempat hampir-hampiran nih ya? Iya. Itu udah ada anak di ujung jurang gitu loh, Mbak Tes. Tapi udah tahun keberapa tuh? Itu biasanya ada statistiknya.
Itu awal-awal saya mulai berturban itu sekitar udah hampir 5 tahun yang lalu ya Mbak Tessa, kalau yang masalah sholat ini. Tapi yang baru-baru ini setelah saya mulai belajar dan mendengarkan di kajian suluk Mbak Tessa itu masalah suami yang mulai berhenti dengan minuman haram dalam artian alkohol gitu. Tapi alkoholnya di sini dia bukan orang yang suka minum minuman alkohol ya, tapi cuman wine. Cuman tetap aja sih menurut saya ada alkoholnya gitu. Betul. Nah, hal ini tuh yang bikin saya berkeluh kesah terus gitu. Mau ngasih tahu dia kayaknya tuh susah sekali gitu, seperti dia berhenti merokok juga kan ngasih taunya susah banget gitu. Sampai dia sendiri bilang itu ada waktunya, saya sendiri yang bisa menghentikan itu dan bukan siapapun dan bukan karena siapapun saya bisa berhenti, dia bilang gitu. Jadi saat itu ya udahlah, yang tadinya saya ngotot, yang maunya tuh begini begitu, ada juga perasaan begini loh Mbak Tessa, selama ini saya membimbing, pengen juga saya dibimbing gitu. Jadi kayak ada perasaan kepengen saya tuh dikasih tahu terus gitu sama suami, tapi kok malah saya ngasih tahu gitu. Pada akhirnya ya udahlah ya, saya capek begini gitu. Perasaan capek inilah yang sebentar Mbak Tessa. Iya nggak apa-apa, kasihan. Masih anak nggak ngerti dia. Oke. Iya. Jadi perasaan ngototnya saya yang sama suami inilah yang akhirnya saya lepaskan gitu Teh. Jadi wow. It's not easy to let go. Alhamdulillah bisa lepas. Iya. Akhirnya terus saya gimana sekarang? Menangis dalam sujud ya Mbak Tessa. Saya cuma minta sama Allah, tolong tunjukkan, berikan hidayah bagi dia, karena saya udah nggak bisa lagi mulut saya berbusa untuk dia gitu maksudnya. Jadi in the end, suami saya mengalami satu kesakitan di ususnya. Terus dia harus dibiopsi dan kata dokter ini ada 2 kemungkinan, ini cancer atau inflamasi pada kolon. Jadi terus? Dibiopsi lah. Saat itu juga saya minta doa oleh keluarga, beberapa pengajian juga gitu ya, supaya nggak ada apa-apa gitu. Jadi khawatir juga saya gitu Mbak Tessa. Pada akhirnya ternyata bukan sampai ke cancer yang kita takuti gitu. Ternyata hanya inflamasi. Cuman tetap aja pengobatannya itu harus 3 bulan dimasukin obat itu ke dalam ususnya lewat dubur gitu kan. Jadi sangat tidak nyaman gitu. Nah, di poin inilah saya ngerasa ini apa ya? Apa jangan-jangan doa saya dikabulkan Allah untuk memberikan hidayah lewat caranya gitu ya. Dia berhenti Mbak Tessa. Sampai detik ini dia berhenti, dia tidak mau lagi yang even Coca-Cola, soda-soda itu juga nggak sentuh sama dia gitu. Masya Allah, dibikin sakit, berhenti alkoholnya dibikin begitu ya. Harus make sense soalnya. Ya. Make sense. Nah, disitulah baru saya mulai masuk. Nggak harus kan kamu jadi sakit lagi hanya karena kamu nggak mau mendengarkan perintahnya. Cuman itu sih. Habis itu saya nggak mau ngomong lagi. Saya takut terlalu nanti. Dibilang Fatimah lagi. Kan bukan Fatimah. Fatimah itu simbol ke ini ya, strict gitu mungkin ya. Kan ada mungkin negara lain ya, Islam yang lain ya biasanya lebih strict gitu. Gitu ya Mbak Dina. Luar biasa, Masya Allah. Kali itu share-nya, jadi alhamdulillah, mengikuti kajian Mbak Tessa ini mengingatkan saya terus untuk lebih sabar, dan masih ada orang banyak yang mendapatkan ujian dan cobaan yang berat dari Allah gitu. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you Mbak Dina sudah share. Jadi itu ya, ini buat yang senasib sepenanggungan gitu ya, ibu-ibu, istri-istri yang suaminya kok kayaknya belum, kan kita memang punya harapan agar suami jadi imam, betul ya,
Tapi kondisinya kadang-kadang Allah tetapkan sesuatu yang tidak seperti itu. Nah, berimamlah langsung sama Allah Ta'ala. Dia tidak kehabisan akal. Tidak, kan ini adalah suatu hal yang dia berikan. Benar nggak? Kita harus berpikirnya begitu. Jadi ini kan Allah berikan. Jadi jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan sempit pemikiran nanti melihat kalau begini gimana dong, saya nggak. Allah itu jangkauannya tidak terbatas oleh apapun, tidak terbatas oleh orang apalagi. Makanya dalam surat Al-Kafirun sebenarnya kan dikatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agama, dinmu untukku dinku. Jadi terpisah memang sebenarnya. Walaupun memang idealnya bersama, tapi kan kondisinya seperti itu. Kita harus menghargai takdir yang Allah berikan di ruang kita masing-masing dan tidak boleh dicampakkan. Karena itu bagian dari bagaimana benih kita bisa bertumbuh. Nggak bisa pindah ke tanah lain sebenarnya, nggak bisa. Itu yang terbaik. Kalau pindah, silahkan jelanglah kematian benih itu. Nggak akan tumbuh. Nauzubillah min dzalik. Karena lahan yang terbaik adalah di dalam takdir, ketetapan yang Allah berikan, yang sudah terjadi saat ini, dan nanti akan dijelang kalau kita bersyukur dengan baik, maka ketetapannya yang terbaik. Gitu. Jadi cara membacanya adalah, ini dari Allah. Gitu. Jangan lihat fenomena suaminya, gitu ya, keadaan, tapi ini adalah kondisi dari Allah. Lihat tangan Allah yang menyampaikan. Maka kita berespon dengan baik, kita menghadapi dengan baik, gitu. Jadi jangan sampai kita apa namanya ya, seolah-olah kalau suami nggak begini terus saya gimana? Ya sebenarnya lakum dinukum waliyadin. Kalau Rasulullah juga berkata, Fatimah putriku, boleh jadi Fatimah lagi tadi ya, nyebutin Fatimah itu putri Rasulullah. Sebenarnya nanti di akhirat nanti masing-masing gitu. Jadi bahwa anak dari seorang Rasul tertinggi pun menghadapi harus sendiri-sendiri. Kita suami sama istri masing-masing di hadapannya. Yang diuji adalah bagaimana respon kita terhadap itu. Nah, sekarang memang banyak ini ya, kalau saya perhatikan, kalau orang menikah dengan ya suaminya mu'alaf, ada ekspektasi yang itu berat sebenarnya untuk dia harus sholat. Memang sih dia masuk bertauhid ya, maksudnya ya harusnya udah mulai sholat dan lain sebagainya. Cuman it's also a journey gitu. Jadi bagaimana dia kondisi saat masuk, kondisi sekarang dan lain sebagainya harus diperhitungkan. Intinya begini, jangan sampai orang itu patah. Jadi kita harus tetap dakwah bil hikmah. Dalam dakwah tuh mengajak gitu ya. Kita ngajak kembali sama Allah, tapi jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembut di mana kita nggak tegas gitu. This is the boundaries. Aku nggak minum gitu ya, misalkan ya udah dia masih mau, misalkan kita sering menghadapi seperti itu, apalagi di Eropa, di Perancis gitu ya, misalkan wine itu udah kayak air gitu. Jadi udah bagian dari, atau di Jawa Tengah itu teh manisnya gitulah wine itu, jadi udah budaya dan saya paham orang keluar dari budaya itu perlu bertahap. And then people have to make sense of it. Nah, makanya dibuat versinya kajian adalah untuk, hey, let's make sense of this. Kenapa Allah turunkan syariat ini gitu? Karena tipikal orang-orang Eropa itu dia mesti, if they don't understand it gitu, dia kalau nggak make sense nggak akan diikutin tuh. Dia mesti bisa make sense of it, itu khas tipikal kayak Bani Israel zaman dulu. Jadi semuanya harus jentrek gitu. Ini kenapa begini, kenapa begitu, jelasin aja pelan-pelan. Dan kemudian benar tadi Mbak Dina bilang, kita belajar justru ketika sudah jadi ibu misalkan ya, hal-hal seperti dulu saya nggak pernah bertanya ketika SD gitu ya, belajar ini Ka'bah, karena mungkin kita di Islam di sana semua udah ya take it for granted, udah biasa. Saya baru tercenung tuh ketika anak saya si Elia tanya, Mama, is that Ka'bah? Katanya, is that the house of God? Katanya, why is it so small? Ya, katanya rumah Tuhan, tapi kok kecil banget ya, dibandingkan rumahnya selebriti lebih gede, ada swimming poolnya, tapi namanya Ka'bah kok kecil. Nah, itu kan jadi renungan, gimana jawab ke anak seperti itu? Kenapa disebut rumah Tuhan? Baitullah.
Emang Tuhan ada di dalam situ? Something like that. So memang ini akan terus berjalan, makanya nggak akan habis-habisnya kajiannya. Insya Allah ya, doakan sampai saya tua, sampai akhir nafas pun kita akan terus aja ngumpul di sini, insya Allah. Ini ada Mbak Ririn mau share juga. Monggo Mbak Ayu, silakan kalau mau ke terakhir ya Mbak Ririn, masih monggo. Yuk, silakan. Di unmute Mbak Ririn. Oh iya. Iya. Kalau yang dirasa selama 6 bulan ini, itu yang tadi Teh lanjutin yang tadi, yang paling berasa. Jadi kayak hal kecil ternyata aku kok masih reaksinya masih seperti itu ya gitu. Tapi pas sudah makin ke sini makin paham gitu Teh. Maksudnya dengan apa ya, kajian Teh setiap minggunya gitu kan. Oh iya ya, ketika menghadapi ke kehidupan sehari-hari tuh, oh ini yang kemarin tuh baru dibahas kayak gitu kan. Jadi bisa sebagai apa, bisa mengukur gitu kan, jadi alat ukur juga Teh kayak gitu. Kalau buat Rina sendiri ya, jadi yang paling berasa itu sama. Jadi nggak tahu ya, kayak berasa lebih bersyukur aja gitu dengan memang takdir yang ada gitu sekarang gitu kan. Jadi apa ya, jadi kayak apalagi mendengar cerita-cerita dari kisah ibu-ibu, dari Mbak, dari semuanya yang lain, dari Teteh itu kayak merasa maksudnya Ririn yang kayak begini gitu kondisinya aja masih ngerasa Ririn tuh masih nggak kenapa-napa gitu loh, masih putus ya, maaf Teh, masih ya, ngerasa putus Mbak Ririn. Halo, kedengeran nggak Teh? Ya sekarang kedengaran, tadi sempat putus. Putus Teh. Iya, sekarang kedengaran. Ya. Halo. Mbak, putus-putus sih Mbak Ririn. Bicara Allah menginterupsi bisa begitu, putus-putus. Ya Mbak Ririn, nggak apa-apa, dicoba nanti ya, karena ini waktunya juga sudah habis. Baik, alhamdulillah, that's a wrap dan alhamdulillah gelombang ke-10 dengan resmi ditutup. Yang masih betah di WhatsApp group silahkan ngumpul, yang mau keluar juga bebas-bebas aja gitu ya. Misalkan udah merasa ini mah udah saya tidak makan banyak dari kajian ini, nggak apa-apa. Namanya juga kalau di nikahan tuh ya, prasmanan tuh ada stand-stand makanan, ada yang suka dimsum apa, silahkan datang sini. Ada yang udah selera orang beda-beda dan momentarily biasanya begitu. Betah. Betah, alhamdulillah Mbak Ita. Ya gitu ya. Jadi sekali lagi ini belum semua bicara nih ya, waktunya sudah habis, tapi kita mempertukarkan kebenaran tadi itu ya, seruan dari surat Al-Asr. Wattawassaw bil haq. Pertukarkan kebenaran al-haq itu. Ambil itu al-haq. Di mana? Di hidup kita, sahabat-sahabat, kehidupan yang kita jejak di sini, itu mana dan salwa, itu baru muncul kalau kita menghargai bumi yang kita pijak, takdir yang kita diami, ketetapan yang dia berikan. Kalau kita selama belum bisa tersenyum, belum bisa berespon baik, jangan mimpi pintu-pintu rezeki ke depan terbuka dengan baik, lahir dan batinnya. Almarhum mursyid saya bilang begini, kebanyakan manusia itu katanya kalau meninggal bahkan tidak mengisi penuh 1/10 lebih. Jadi hanya 1/10 kantong rezekinya yang diisi. Jadi kosong 9/10 bagian, ngeri ya, nauzubillah. Dan itu rezeki lahir batin tuh. Jadi suluk ini saya ajak sahabat-sahabat untuk berkontemplasi seperti ini adalah karena harus dirasa. This is the art of tasting. Nah, di awal saya anjurkan you keep a journal gitu.
Coba lihat 6 bulan ini perjalanan kemana. Karena perjalanan itu akan disesuaikan dengan fenomena sekitar. Diubah tuh, Allah atur. Ada nenek yang meninggal, misalkan orang yang dikenal begini, itu diatur semestanya. Apa yang muncul? Respon hati kita seperti apa? Keep a journal. Ya, nanti kita akan bisa lihat ke belakang, oh tanggal segini. Jadi ingat, kita bisa kontemplasi, ya tanggal sekian tuh ada kejadian ini bikin aku, dan lain sebagainya. Itu bagian dari mengenal diri. Semoga dengannya jadi lebih paham lagi tentang kehidupan, lebih mengagungkan kehidupan, sampai bisa bersaksi, khalaqta hadza batila. Nggak ada sekeping pun penggal kehidupan yang sia-sia. Sekelam apapun itu ya, sebodoh apapun itu di mata manusia, segagal apapun itu di mata orang banyak. Tapi Allah takdirkan, apa kebaikannya hanya kita yang bisa bersaksi. Suatu saat semua akan dibuka tuh di sana, di alam sana. Kesaksian kita dibuka. Badan kita semua akan berbicara. Untuk apa? Bukan untuk mempermalukan kita, tapi orang lain bisa belajar bagaimana Allah sang hak membuat semua dinamika ini dengan berdasarkan pertimbangan yang maha agung dan ilmunya yang luar biasa. So cheer up. Be happy. Embrace your life. Dan jalani kehidupan dengan gagah gitu ya. Gagah itu dalam arti ini dari Allah. Katakan kepada ujian kehidupan bahwa Tuhanku lebih besar dari kamu. Gitu. Kita punya Allah yang Allahu Akbar. Buktikan itu dalam setiap penggal kehidupan. Agungkan Dia. Hanya itulah cara kita bersyukur. Thank you so much for everything. Thank you for sharing. Semoga bermanfaat. Kita jeda dulu 2 minggu. Kontemplasi ya, semoga doakan saya lancar bisa sampai ke Indonesia dan karantinanya nggak kebanyakan gitu ya. So I'll be there, saya sampai Indonesia 12 Februari insya Allah kalau PCR-nya negatif ya, amin. And then balik lagi 26 Februari kalau ada waktu ya, mungkin antara Bandung Jakarta kita bisa bertemu somewhere insya Allah. Kita tutup alhamdulillah. Thank you. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Rabbal alamin. Thank you so much. Hatur nuhun Teh Tessa. Ya, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you. Sampai ketemu. Thank you. Teh Tessa. Ketemu kembali. Thank you.